Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Abdai? Alhamdulillah baik. Mas Ulum Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah juga baik. Lama Sehat Mbak ke walafiat. rumah ini. Iya. Datang-datang nodom orang. Ya soalnya kita ke sini membawa oleh-oleh ya, membawa oleh-oleh muskilat. Muskilat di mana muskilat ini kalau saya pikirkan sendiri itu kayaknya agak bingung ini. Mungkin Mas Ade bisa memecahkan muskilat-muskilat ini ya. Terkait surga dan neraka. Surga dan neraka menurut Mas Abdai Nah, ini kekal apa datang-datang enggak? yang ditanya surga neraka ini. Soalnya gini Mas Abdai ya. Dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Kalau tidak salah itu surat Al-Qasas ayat 88 ya. Potongan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu seakan-akan semuanya sirna. Padahal kalau kita baca kitab seperti yang di pesantren dulu itu Mas Ade ya, itu setelah hari kiamat itu ada makhluk Allah yang ternyata di sana itu tidak hancur. Katanya kalau hari kiamat semuanya hancur lebur. Lah ternyata proses di akhir ada surga, ada neraka. Lah surga dan neraka ini kekal apa enggak? Sedangkan Nas membantah kullu syai'in halikun illa wajhah. Waduh. Sampean ini mondok kayaknya lebih lama dari saya. Iya. Sekarang mulai agak geser kayaknya. Iya. Mempertanyakan surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga dan neraka itu bagian dari ghaibiyat atau hal-hal gaib yang wajib kita imani, dan saya yakin dan semoga sampean masih yakin bahwa surga dan neraka itu ada. Masih di barisan ahli sunnah. Surga dan neraka kekal apa tidak? Berdasarkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Sebetulnya ayat yang sampean tanyakan barusan tentang kullu syai'in halikun illa wajhah itu juga senada dengan ayat kullu ma 'alaiha fan, bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan rusak, akan hancur, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa atau yang abadi, yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat yang sampean baca tadi bahwa kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan binasa, akan hancur selain Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat tadi sama sekali tidak mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Cuman memang selain Allah punya potensi untuk hancur. Atau simpelnya begini. Secara hakikat Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang namanya baqa, yang artinya itu kekal, abadi, tidak mungkin sirna oleh waktu, sirna oleh kiamat atau apapun, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta seluruh alam semesta. Dan selain Allah semuanya akan hancur, kecuali makhluk-makhluk yang Allah izinkan atau Allah kehendaki untuk kekal, seperti halnya surga dan neraka yang sampean pertanyakan tadi. Berarti ada yang kekal? Ada, bahkan Al-Imam As-Suyuti itu pernah mengumpulkan ada beberapa makhluk yang kekal pasca terjadinya kiamat. Ada 8 ya kalau nggak salah. Itu seperti arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan rusak oleh kiamat. Kursinya Allah Subhanahu wa taala, dan juga surga dan neraka, termasuk juga al-arwah, roh kita nanti ketika hari kiamat juga tidak akan rusak, karena masih harus melalui tahapan pertanggungjawaban, atau bahasa kita yaumul hisab. Ada hari perhitungan yang harus kita jalani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan
dimasukkan sesuai dengan hasil perhitungan tersebut, imma jannah wa imma annar. Bisa kita masuk ke surga atau neraka tergantung amal ibadah masing-masing. Surga dan neraka beserta isinya, termasuk kita yang masuk entah di surga atau di neraka, itu akan kekal abadi. Bentar, yang Mas Abdai tadi sebutkan itu kayaknya ada 7. Coba dipikir-pikir lagi, ada yang masih belum di saya Ada pernah dengar ada lauhil mahfud juga. Jadi arasy, kursi, al-arwah, surga, neraka, lauhil mahfud, kemudian al-qalam, ada juga yang tulang ekor. Tulang ekor ya. Lah ini tulang ekor ini yang sering lupa ini karena tidak punya ekor. Bukan, karena memang manusia itu katanya kalau sudah hari kiamat memang sudah musnah, membawa ruh saja. Ternyata memang ada anggota tubuh yang tetap kekal dan itu dibawa sampai surga, yaitu adalah tulang ekor. Kira-kira apa fungsi Allah mengkekalkan tulang ekor dari manusia ini? Jadi ada hadis itu yang menjelaskan tentang tulang ekor ya. Tulang ekor itu meskipun kita sudah mati dan dikubur di dalam tanah dan seluruh jasad kita hancur, tapi tulang ekor ini unik. Tulang ekor ini Allah biarkan dia tetap sampai pada hari kebangkitan, dan Allah akan membangkitkan kita melalui tulang ekor kita. Tulang ekor itu ya yang di sebelah mana ini? Yang ada di bagian belakang, di bawahnya tulang sulbi atau tulang punggung tengah itu. Ya wis letak ekor kalau di kera itu kan ekor. Ekor. Cuman kalau sampean kan ekornya bukan di belakang. Iya. Itu okay. Ekor tak bertulang. Oke. Oh, itu fungsinya tulang ekor, berarti ketika nanti manusia itu dibangkitkan lagi, yaitu dengan cara melalui tulang ekor tersebut, melalui tulang ekor manusia yang kemudian akan Allah kembalikan tubuh kita. Oke, kita selesai tentang pembahasan kekekalan surga dan neraka. Tapi tentang ayat tadi sudah betul-betul sudah lega ya. Oh, kulun. Nggak kira-kira kulun ini. Jadi gini, tak lanjutkan penjelasan tentang ayat tadi bahwa kullu syai'in halikun illa wajha. Di sini ada 2 versi ulama di dalam memahami ayat ini, karena tidak sembarang orang yang bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai manusia, bahasa Indonesia saja, bahasa kita, bahasa yang kita gunakan sehari-hari, seringkali menimbulkan salah paham. Ya, apalagi ini bahasa Arab. Makanya kita harus mengikuti istilahnya kaidah-kaidah yang sudah dipatenkan oleh para ulama ahli bahasa Arab. Tidak sembarang kita membaca terjemahan kemudian kita pahami pakai akal kita sendiri. Tentang ayat kullu syai'in halikun illa wajah, itu ada 2 versi pemahaman para ulama. Yang pertama mengatakan maksudnya segala sesuatu itu binasa atau hancur, itu artinya segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya itu punya potensi untuk hancur, karena mereka adalah makhluk yang baru. Hadis, makhluk yang Allah ciptakan, yang asalnya tidak ada kemudian Allah ciptakan. Kalau asalnya tidak ada kemudian ada, artinya bisa jadi dia ditiadakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi bahasanya bukan segala sesuatu itu akan binasa, tapi segala sesuatu itu bisa binasa, bisa hancur, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dan tidak mungkin Tuhan itu mati, tidak mungkin Tuhan itu binasa, hancur. Artinya itu tidak mungkin. Harus berbeda lah dengan makhluk-makhluk yang baru. Ya memang berbeda. Mukhalafatul hawadis. Ya, sifatnya Allah itu ya laisa kamislihi syai'un. Memang harus berbeda dengan makhluknya itu ya. Terus
Pendapat Iya, iya. yang pertama yang mengatakan bahwa maksudnya itu bukan akan hancur. Jadi halikun itu adalah berpotensi untuk hancur. Berpotensi Kalau untuk Allah tidak hancur. mungkin hancur dan tidak bisa hancur oleh apapun. Tapi Oke. kalau makhluk itu ya terserah yang menciptakan, mau dihancurkan hancur, mau ditetapkan ya tetap. Maksudnya ayat itu seperti itu ya menurut versi penafsiran yang pertama. Ada penafsiran yang kedua di kalangan ahli tafsir itu mengatakan bahwa ya artinya memang kullu syai'in halikun illa wajhah, Ya. segala sesuatu itu memang akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul akan hancur. Cuman ada pengecualiannya. Al-Imam As-Suyuti itu di dalam kitabnya menjelaskan ada 8 perkara. Ada 8 perkara yang Allah izinkan untuk kekal pasca terjadinya kiamat. Seperti arasnya Allah, kemudian kursi, kemudian surga dan neraka yang sampai tanyakan tadi, ada juga tulang ekor, ada Ruh. al-arwah ya arwah kita nanti juga itu tidak akan hancur, kemudian lauhil mahfud dan juga al-qalam. 8 perkara itu Allah izinkan Untuk kekal. meskipun kiamat terjadi. Secara zat Allah itu sudah kekal. Ya, Dan memang ada makhluk yang sengaja dikekalkan oleh Allah. oleh Allah. Jadi Allah memang menetapkan ada 8 perkara yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca terjadinya kiamat. Kalau yang 8 ini dikekalkan oleh Allah, selain yang 8 itu kemana kira-kira? Ya masuk kepada kalimat halikun, akan binasa juga, karena di situ bahasanya kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu binasa. Bisa binasa atau akan binasa, itu 2 penafsiran yang saya sebutkan tadi. Jadi cara menerjemah, kalau versi penafsiran yang pertama, kullu syai'in halikun, segala sesuatu bisa hancur, bisa binasa. Itu versi pemahaman yang pertama. Versi pemahaman atau penafsiran yang kedua, segala sesuatu akan binasa. Jadi kenikmatan yang ada di dunia, kenikmatannya ada di dunia, mobil, tanah yang kita sudah sertifikati, dan rumah yang kita sayangi, anak dan juga istri, semuanya itu pasti hancur binasa. Ya, rumahnya sama juga hancur. Oke. Nah, kemudian ketika berupa kenikmatan yang dimana kenikmatan itu bisa dibawa ke surga. Contoh istri. Ketika istri itu juga masuk ke surga, sepasang suami istri, kemudian istri juga masuk ke surga. Dan nanti apakah istri ini juga kekal ketika dibawa ke surga? Dan lagi seperti, bukan istri ya, kalau ini ada hal aneh ya, anjingnya Ashabul Kahfi. Nah, anjingnya Ashabul Kahfi ini sudah masyhur sekali ya, bahkan di Nas itu masuk surga itu. Terkait dengan istri, yaitu kan masuk pada kategori arwah. Jadi manusia itu arwahnya semuanya ya diizinkan oleh Allah untuk kekal, untuk bisa merasakan kenikmatan surga, dan juga untuk bisa mempertanggungjawabkan amal buruknya di neraka. Itu istri. Sedangkan ya laki perempuan sama semua. Terkait anjingnya Ashabul Kahfi, ya memang ada beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa anjingnya Ashabul Kahfi masuk ke dalam surga, tapi itu masuk pengecualian karena seluruh hewan itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaidah begini dalam bahasa Arab itu likulli syai'in mustasnayat. Hampir segala sesuatu itu ada pengecualiannya. Termasuk kata-kata kullu syai'in halikun illa wajhah yang tadi, itu juga ada pengecualiannya, 8 perkara tadi kan. Termasuk hadis yang sering kita dengar kullu bid'atin dhalalah, segala kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya, kata kullun menurut pakar bahasa Arab itu ya tidak selalu bermakna keseluruhan secara mutlak. Kalaupun bermakna keseluruhan secara mutlak, ya tidak ada
sesuatu yang betul-betul menyeluruh secara mutlak. Pasti ada pengecualian-pengecualian. Setuju kalau seandainya istri ruh kemudian jadi bidadari kita dan itu menjadi kenikmatan buat kita. Terus kemudian apakah bidadari itu malaikat? Bidadari Apa memang sebuah kenikmatan? Ya sebuah kenikmatan biasa yang diminta oleh manusia yang ada di surga terus kemudian datang. Apakah berupa malaikat? Bidadari, tentang bidadari itu malaikat atau makhluk tersendiri, saya kurang paham. Apakah bidadari itu berbentuk malaikat? Karena istri kita juga termasuk pimpinan dari bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak. Yang jelas, bidadari adalah bagian dari kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam surga, dan bidadari juga kekal. Jadi kenikmatan yang ada di dalam surga itu juga kekal, sebagaimana surga itu Allah izinkan untuk kekal. Tapi perlu diingat, kata kekal di sini dalam tanda kutip, kekekalan yang diciptakan, bukan kekekalan secara dzatiyah sebagaimana zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kekekalan Allah itu sudah bawaan gitu lah. Berarti kita bisa foya-foya dengan bidadari itu ya? Ya bisa. Jadi kalau seperti sampean yang tidak sempat foya-foya di dunia, apalagi model-model takut sama istri gitu, ya bersabar lah. Ya kalau nggak sabar ya monggo segera masuk surga. Enggak, nanti kita juga akan disediakan homer katanya. Ya, homer juga. Itu kan dilarang di dunia itu. Gimana dunia itu? Dilarang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkannya di surga. Tidak ada halal haram lagi, sudah di surga. Jadi yang Allah menyatakan lahumma yashtahun, di surga mereka mendapatkan apapun yang mereka yashtahun, yang mereka inginkan. Jadi apapun yang dilarang di dunia, nyabu itu. Ya monggo kalau pengen nyabu, ngefly, rokok itu ya. Ya sebetulnya untuk secara detail ya wallahu a'lam, saya juga tidak pernah masuk surga dan hanya bisa berharap semoga Allah masukkan ke dalam surga dengan amal yang sangat terbatas dan utamanya rahmat ya. Ya tentunya kita masuk surga karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, karena amal ibadah kita juga belum tentu, bukan kita sendiri yang menciptakan, tapi itu semua adalah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas untuk detailnya apa saja yang kita bisa minta di surga, di dalam Al-Quran itu lahumma yashtahun. Apapun yang mereka inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Terkait di surga itu apakah ada api, kita bisa minta merokok sama koreknya, alam. Enggak, takutnya ini ya. Sendiri enggak tahu apakah ketika di surga kita masih menginginkan hal-hal seperti itu atau enggak. Kita enggak tahu, karena di surga sendiri itu kenikmatan yang paling agung itu adalah bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Ya kayaknya kalau kita melihat pada keterangan-keterangan itu, setelah merasakan kenikmatan-kenikmatan itu, tidak ada kenikmatan lagi yang kita inginkan selain melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak kita kalau masuk surga itu seakan-akan dalam pikiran kita, wah nanti bisa ngerokok ini. Tapi yang saya repotkan nanti cara membakarnya itu kan. Ya, bakar rokok. Bakar rokoknya harus ke neraka itu ya. Ya itu goyonan beberapa ustadz ya. Saya pernah lihat dalam Ustadz Abdul Somad. Beliau ketika ditanya apakah di surga ada rokok Ustadz ya, beliau menjawab dengan humor, ya rokoknya ada, cuman kalau mau membakar rokoknya itu harus ke neraka dulu. Ya cuman ya wallahu a'lam, yang jelas di surga itu lahumma yashtahun, mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Oke. Kembali kepada
kekekalan ya. Kayaknya setelah hari kiamat itu ada yang masih kekal, yang tidak disebutkan di 8 tadi itu. Oke. Iya. Contohnya, Malaikat. Mereka kan panitia, bayangkan. Ini kan hari kiamat, momen-momen besar. Pastinya hari-hari harus paling sibuk lah ya. iya, pastinya Hari-hari ada paling sibuk pasti panitia. ada panitia. Ada panitia ini. Contoh seperti yang meniup trompet siapa? Ya kalau itu ya kita sudah tahu semua kan, semua malaikat itu diciptakan ya dengan tugas-tugasnya masing-masing. Ada yang jaga surga, ada yang jaga neraka, ada yang bagian mencabut nyawa, ada yang meniup trompet dan seterusnya. Bahkan ada juga malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk wa yahmilu arsya rabbika itu apa? Yang tugasnya untuk memikul arsnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Meskipun pada keterangan yang lain juga dijelaskan para malaikat juga mati sama dengan kita. Mohon maaf, saya potong dulu ya sebentar. Nah, ini seandainya tidak ada panitia ini, sebagian umat-umat yang nakal yang mestinya masuk ke neraka ini bisa lolos masuk surga ini. Kalau ada panitianya ini. Lah kira-kira malaikat itu termasuk makhluk yang kekal apa gimana ini? Yang jelas tidak termasuk pada 8 makhluk yang Allah izinkan untuk kekal. Jadi malaikat tidak Allah izinkan untuk kekal. Lah, cuman saya sendiri juga tidak tahu, tidak pernah menemukan keterangan yang sahih yang menceritakan secara pasti bagaimana kehidupan malaikat pasca terjadinya kiamat. Sudah selesai, ahli surga sudah dimasukkan ke dalam surga, ahli neraka sudah berada di dalam neraka. Untuk kehidupan berikutnya seperti apa, saya juga tidak mengetahui secara jelas. oke, tapi tetap harus ada panitianya kan ya? Ya panitia itu kan ya ketika hari H-nya gitu kan. Jadi kayak penentuan ahli surga dan ahli neraka. Ahli surga, ahli neraka. Ya, Aku ada yang nyerobot proses ini. itulah, cuman ketika semua itu sudah selesai, rangkaian-rangkaian itu sudah terlaksana semua, yang kekal di surga, yang kekal di neraka, yang mampir di neraka sudah selesai, misalnya masa transitnya sudah dipindah ke surga. Lalu nasibnya malaikat kemana? Itu saya sendiri tidak menemukan keterangan yang secara jelas memastikan nasib para malaikat pasca itu gitu loh. Oke. Yang Berarti jelas kalau merujuk kepada Nazam Al-Imam Suyuti tentang 8 perkara yang Allah izinkan untuk kekal pasca terjadinya kiamat itu ya tidak ada malaikat di sana. oke, berarti kita setuju ya. Kita setuju bahwasanya selain Allah itu ada yang kekal. Tapi kalau Allah itu secara zat kekal, tapi selain Allah yang 8 yang disebutkan oleh Imam Suyuti itu adalah makhluk-makhluk yang dikekalkan. Yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Oke, terima kasih Mas Abdai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.